Isu kekerasan pada anak di Indonesia tengah mencuat akibat kasus yang menimpa Angelin serta bocah berinisial GT yang menjadi korban kekerasan ibunya. Rentetan kasus ini membuat sejumlah selebritis tanah air seperti Tengku Zaki, Dira Sugandi, Widi Mulia, dan Shanti sangat prihatin. Bersama rekan seprofesi pada tanggal 2 Juli 2015, mereka membentuk sebuah gerakan yang dinamakan Sahabat Anak Negeri. Gerakan ini bertujuan untuk mengkampanyekan aksi stop kekerasan pada anak. Salah satu bentuk produk kampanye tersebut adalah kaos Stop Child Abuse Take Action and Report. Dalam kaos itu tercantum nomor hotline Komnas Perlindungan Anak, di mana masyarakat dapat ikut mengawasi dan melaporkan jika menemukan kekerasan terhadap anak. Perlindungan pada anak dan hentikan kekerasan pada anak tentunya ini menjadi tujuan dari semua orang yang ada di Indonesia, dan tentunya kita juga terus memajukan supaya memang kesejahteraan pada anak bisa terwujud one day. Dan makanya kita sudah menghadirkan pendiri Sahabat Anak Negeri Tengku Zaki di sini, dan juga Marisa sudah menjadi manekin kita hari ini. Yeay. Ini adalah baju yang memang digunakan untuk campaign ya, Mas? Ya, betul. Boleh diceritakan nggak? Oke, ini adalah salah satu bentuk campaign dari kita Sahabat Anak Negeri, di mana kita tuh ada saya dan juga ada beberapa teman yang lainnya, yang memang kita adalah, saya ayah, dan juga teman-teman yang lain lah ibu yang betul-betul prihatin dengan tingkat kekerasan pada anak di Indonesia yang sangat tinggi, dan apalagi puncaknya itu kemarin ketika kasus Angelin. Jadi kita membuat sebuah inisiatif gerakan, membuat kaos ini, di mana kita juga ingin mengkampanyekan hotline sebetulnya di situ. Jadi gimana kalau misalnya kita melihat di lingkungan sekitar Anda di rumah melihat kekerasan pada anak, kita bisa langsung melapor kepada hotline ini. Ini adalah hotline Komnas Perlindungan Anak. Karena banyak orang di luar sana yang nggak tahu kalau ngelihat kekerasan itu mesti lapor kemana. Atau mereka takut juga melaporkan, takut misalnya terlibat atau apa segala macam gitu kan. Itu sebetulnya nggak boleh takut, dan kita dengan campaign ini jadi sudah tahu harus kemana melapor. Itu tujuan adanya kaos ini. Dan juga kaos ini bukan hanya sekedar jualan, tapi keuntungan dari kaos ini juga akan diberikan kepada Komnas Perlindungan Anak untuk memperbaiki fasilitas. Ketika awareness itu sudah terjadi, kan pasti banyak yang lapor. Nah, tapi dari fasilitas yang dimiliki oleh Komnas Perlindungan Anak ini tidak memadai atau sangat minim. Jadi dana ini akan diberikan ke sana untuk memperbaiki fasilitas ketika ada yang melapor. Fasilitasnya tuh yang kurang seperti apa, Zaki? Gini, kita ketika datang ke Komnas Perlindungan Anak, kita juga cari tahu sebetulnya Komnas Perlindungan Anak ini perlu apa sih bantuan dari kita dengan gerakan ini. Ketika kita berbicara dengan Pak Aris di Komnas Perlindungan Anak, di mana hotline ini sebetulnya dari seluruh Indonesia, bayangin aja sekian ratus juta, Komnas Perlindungan Anak cuma punya satu hotline dan hanya terbuka pada jam kerja, 12 jam saja. Dan itu hanya hari kerja aja, itu kan kurang banget sebetulnya, dan hanya bekerjanya ya begitu-begitu aja gitu kan ya. Ketika ada yang lapor, tindak lanjutnya juga kalau menurut kita masih kurang, staffnya juga cuma 12 orang yang ngurusin 200 sekian juta orang. Dan itu dari Komnas Perlindungan Anak aja gitu kan. Nah, untuk take action after orang melapornya ini yang masih sangat minim. Jadi itu kita pengen membantu untuk membuatkan hotline yang bisa 24 jam atau at least ada sistem yang memperbaiki itu semua. Sebetulnya sih itu. Katanya juga sebenarnya kemarin sudah bertemu dengan DPD. Oh iya, betul. Nah, itu apa yang dibicarakan? Sebetulnya kita yang diundang oleh DPD karena mereka juga mungkin melihat gerakan kita. Mereka pengen membahas sebetulnya temanya itu adalah apakah undang-undang yang berlaku di Indonesia ini sudah cukup melindungi anak Indonesia atau belum. Sebetulnya kita membahas itu, dan mereka juga pengen tahu gerakan-gerakan yang kita lakukan. Dan mereka sangat mensupport dan menyambut dengan baik gerakan yang kita buat gitu. Karena dari campaign ini juga kita bukan hanya sekedar beli, tapi kita juga pengen yang membeli dan menggunakan ini foto selfie dan mempostingnya di sosial media. Hashtagnya apa? Hashtagnya di sini sudah ada di
#SahAnakNegeri, hashtagnya Anak Negeri. Sahabat Anak Negeri dan Stop Child Abuse. Oke, di sini juga sudah ada akun Instagramnya juga ya. Tapi kalau dari Sahabat Anak Negeri sebenarnya memandang kekerasan yang terjadi pada anak di Indonesia itu sebenarnya seperti apa sih? Itu udah sangat kronis sekali sebetulnya. Untuk di Indonesia statusnya udah sangat parah lah, bisa dibilang seperti itu gitu ya. Karena banyak banget kasus-kasus dari tahun ke tahun yang terus meningkat, dan kita juga pengen dengan campaign ini kita menekan supaya menurun lah gitu kasus kekerasan pada anak di Indonesia ini gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara kultur, Zaki, kan kayak saya sama Shahnaz nggak tahu ya, saya generasi lebih lama dari Shahnaz gitu. Dulu kan di sekolah aja penggaris, tar gitu. Kalau enggak, kalau di rumah sapu lidi, tar gitu kan. Nah, itu dia yang membedakan dulu dengan sekarang. Kalau menurut aku pribadi ya, karena gini, mungkin zaman dulu guru ada yang nampar di sekolah apa segala macam, itu hal biasa. Tapi kalau sekarang belum apa-apa udah lapor apa segala macam. Itu perbedaan yang anak zaman dulu sama anak zaman sekarang gitu. Nggak bisa dibedain juga bagaimana mendidik anak zaman dulu sama anak zaman sekarang. Para psikologi di luar sana juga pasti kan menemukan penemuan-penemuan baru gimana supaya anak zaman sekarang tuh menjadi lebih baik lagi. Betul, justru kalau misalnya kita meneruskan tradisi itu akan turun-temurun. Kalau menurut saya akan seperti itu. Kalau misalnya kayak dulu deh, misalnya kita ditampar sama guru, terus anak itu jadi guru lagi. Iya. Dulu saya pernah ditampar sama guru saya juga akan melakukan itu terhadap anak didik saya selanjutnya. Nah itu yang pengen kita stop gitu loh. Jangan melakukan itu lagi, karena sekarang itu punya cara yang baru dengan komunikasi, dengan kita berbicara lebih baik terhadap anak itu. Itu yang pengen kita stop dan merubah pola pikir itu supaya tidak turun-temurun. Itu kan kayak tradisi ya, kayak tradisi yang kurang baik. Justru itu kita pengen stop, tradisinya jangan lagi memperlakukan kekerasan terhadap anak-anak ini. Justru kita dengan komunikasi. Iya, tapi ada ini nggak sih, ada pertimbangan mengenai apakah nantinya akan ada efek negatifnya kah? Apakah nanti anak-anaknya cenderung misalnya tidak didisiplinkan seperti yang Marissa bilang? Ada nggak pertimbangan mengenai hal itu? Pertimbangan dengan cara itu. Sebenarnya tergantung lagi terhadap si guru ini atau si orang ini berbicara terhadap si anak tersebut gitu kan ya. Masalah disiplin atau enggak balik lagi ke anaknya sendiri dan lingkungannya sendiri gitu. Nggak bisa kita bilang nanti anaknya jadi manja atau apa. Enggak juga sih sebenarnya. Berarti kalau Zaki sudah mempunyai 2 anak. Satu berumur 5 tahun, yang satu lagi berumur 3 tahun. Nah, cara untuk mendisiplinkan anak-anak balita gitu bisa dibilang itu seperti apa? Yang paling gampang sih sebenarnya dari tingkah laku kita untuk mencontohkan kepada anak. Karena anak itu belajar dari orang tuanya juga seperti apa nih. Kalau dia nyontoinnya baik, kalau nyontoinnya juga tanggung jawab, anak itu juga pasti akan niru orang tuanya seperti apa gitu kan. Dan pastinya kalau kita di rumah dengan berkomunikasi dengan anak itu, jadikan anak itu sebagai teman, jadikan anak itu sebagai kita bukan orang tua yang diktator gitu kan, kamu harus gini enggak gitu. Itu orang tua zaman dulu. Kalau kita itu kita di rumah dengan mencontohkan kita sebagai orang tua dan juga mendidik anak tanggung jawab dan mandiri. Kayak misalnya dia menjatuhkan sesuatu dan minuman itu tumpah gitu, let's say. Saya selalu membiasakan kamu yang harus lah, bukan saya. Gitu. Maksudnya bukan asisten rumah tangga atau apa, karena kamu yang menjatuhkan itu, kamu harus tanggung jawab, ambil elap dan elap sendiri. Itu hal kecil, hal sepele yang kita coba terapkan di rumah supaya dia juga tahu berani berbuat, kamu juga harus berani bertanggung jawab. Jadi tadi ini sama, ada kesamaan berarti antara Zaki dengan Pak Ridwan tadi. Jadi mengajarkan tanggung jawab pada anaknya gitu loh. Jadi anaknya pun jadi lebih dewasa dan juga punya hubungan bukannya orang tua di atas, anak di bawah, tapi lebih ke sejajar. Zaki kalau misalnya kembali lagi ke pelaporan gitu, kadang-kadang banyak sekali orang tua yang mungkin tetangga gitu ya, yang mungkin mendengar gitu tetangga yang ini orang tuanya suka teriak-teriak, anaknya dipukulin sampai nangis jerit-jerit gitu. Tapi kadang-kadang mereka merasa, aduh nanti kalau misalnya saya lapor, saya dimarahin lagi, kan banyak kejadian seperti itu. Memang banyak, tapi justru sekarang ini kita harus merubah mindset kita, jangan pernah takut untuk melaporkan hal tersebut gitu kan. Apalagi sebagai tetangga atau orang tuanya sendiri kadang suka nggak mau melaporkan kalau misalnya anak menerima hal itu. Sebetulnya sudah ada caranya sendiri. Kalau misalnya kita mau melaporkan hal tersebut dan identitas kita mau ditutupi, itu bisa. Kita juga udah coba ngobrol dengan Komnas Perlindungan Anak. Itu ada formnya sendiri untuk melapor, tapi identitas si pelapor itu dirahasiakan. Baik. Dirahasiakan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melaporkan. Tidak ada alasan untuk
tidak melaporkan dan tidak ada kata terlambat. Jangan sampai terlambat juga karena kita lihat juga kasus Angelina itu karena terlambat dilaporkan. Betul sekali. Berarti kalau kita mau berpartisipasi kita bisa langsung beli saja kaosnya. Ini harganya juga cukup murah ya Zaki, hanya sekitar Rp150.000 rupiah. Dan kita sudah bisa memberikan sosialisasi gitu ke masyarakat kalau memang kita juga against child abuse. Yes, bisa pakai pas lagi jalan-jalan di mall orang jadi penasaran apa nih gitu. Belakangnya apa tulisannya Shanas? Kelihatan nggak? Belakangnya tulisannya take action report. Take action report. Pokoknya masyarakat harus memang mengawasi begitu apa yang terjadi di sekelilingnya. Oke, tadi kita sudah membahas bagaimana caranya untuk menghentikan kekerasan pada anak dan kini kita akan hadirkan anak yang berprestasi. Jadi ini adalah Lana Niti Baskara yang akan menyanyikan lagu Aku Bangga Jadi Anak Indonesia.